Yang terdengar gaungnya, Erigo ada di New York. Tuku setelah ini akan go international. Mas Arki, Kak Arki juga dapat awards di mana-mana. Ya, Kak Mary, siapa yang gak kenal Kak Mary? Sekarang kita tanya, Kak Sadat, pada saat merintis Erigo, apa kesulitan yang paling bikin kamu, aduh sakit kepala aku deh. Sakit kepala, jadi titik terendah, entah itu masalah finansial, atau masalah keluarga, atau masalah di diri sendiri. Dari Kak Sadat apa Kak? Mungkin pada saat awal mula itu mungkin tahun 2011-2012 berarti saya di tahun keempat kuliah, teman-teman udah lulus semua gitu ya. Ya kan kuliah 4 tahun. Maksudnya, normalnya. Kalau ini kan kuliah 4 saya tahun. S2, S1-nya Sarjana Erigo, S2-nya Sarjana Erspo. Kebetulan semester 14 mengundurkan diri dari FEUI, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi saya semester 14 mengundurkan diri gitu, resign gitu. Jadi emang S1, S2 saya ya tadi Erigo dan Erspo. Jadi back to story 10-11 tahun yang lalu kalau ditanya kesulitan terbesar itu karena clueless kali ya. Mungkin karena emang to start it's not easy at the beginning. Maksudnya kayak memulai sesuatu kan pasti anak bayi pun belum bisa langsung lari kan gitu. Ya tapi yang saya syukuri ya tadi mungkin menikmati fase-fase itu benar-benar dinikmati sekali gitu. Mungkin buat teman-teman di sini umur-umur saya memulai berarti ini umur-umur 20 tahun ya, kurang lebih 21-20 tahun dan kalau ditanya masalah terbesar ya pasti kekuatan finansial gitu. Karena emang kan how to-nya bingung gitu, kayak gimana ya untuk mendapatkan fasilitas permodalan, bagaimana menjual, bagaimana meng-set tim dan lain-lain. Nggak mudah di awal, itu benar-benar clueless gitu. Jadi hal itu tapi yang saya syukuri adalah saya enjoy, saya menikmati prosesnya. Tahun 2000, mungkin orang baik ingat tahun 2021 waktu New York Fashion Week, tapi yang orang mungkin gak sadar 2020 saya masih di Parung gitu. Jadi 2020 kita kantornya di Parung dari yang tadinya di ada kolam renangnya gitu ya, bisnis naik turun lah. Maksudnya semua gak gampang, tapi ya saya percaya punya Tuhan yang Maha Besar, pastinya punya apa ya, punya kekuasaan yang besar juga untuk menentukan arah hidup seseorang. Mungkin saya cerita juga ya buat teman-teman yang mungkin lagi berbisnis gitu ya. Tahun 2019 itu waktu kita masih di Parung, saya buka data, sales kita cuma 300 juta sebulan. Tapi di tahun 2020 Desember, berarti sekitar 15 bulan setelahnya, itu orderan kita tuh 135.000 paket sehari. Jadi ya apa ya fluktuasi itu udah sering terjadi dan saya rasa mungkin kalau dulu saya clueless, sekarang saya bikin bisnis baru lagi gitu ya, waktu dulu ada Erigo, sekarang nge-start Erspo juga clueless di awal, mungkin teman-teman tahu lah gimana kerasnya netizen sepak bola Indonesia gitu ya, jadi wah kritikan itu cukup lumayan besar, tapi pastilah semua orang mau punya pengalaman belasan tahun pun ketika masuk ke suatu industri nggak gampang. Walaupun ya saya kalau ditanya mungkin karena faktor umur kayaknya nggak tua-tua juga sih, masih 35 tahun, tapi kayaknya dulu punya apa ya, kayak wah mungkin umur-umur segini kayaknya mungkin karena nggak punya bebannya beda kali ya. Waktu dulu ya belum punya anak, belum punya istri gitu ya, tapi ya gamenya juga berubah, kayak pengalaman umur 20 tahun tadi, mungkin dekade keduanya Mbak Mary tadi, ya mengajarkan saya juga kalau iya ya ternyata emang ketika mulai itu kita clueless, kita nikmati itu, tapi ketika mau mulai sesuatu yang baru dengan pengalaman yang udah ada, industrinya mungkin sedikit berbeda, ya pasti ada penyesuaian gitu dan harus sabar menjalaninya gitu. Jadi nggak usah terlalu dibawa pusing. Ya semua anak bayi juga belum tentu langsung bisa jalan. Jadi pasti akan ada masanya untuk kita bisa expert dalam hal itu. Nah, gitu. Kak Sadat, kalau bicara clueless, ini kan dulu nih usia 20-an waktu pertama kali mulai merintis. Mungkin teman-teman di sini ada yang juga mau mulai merintis merasa clueless.
ada potensi muncul rasa aduh takut deh. Karena ini kan soal uang, soal ketahanan dana. Pernah nggak muncul rasa takut pada saat bicara soal dana? Di dulu ya 20 tahun itu. Apa cara mengatasinya? Jujur sih nggak ada takut-takutnya sih saya. Jadi Patut dicontoh. Emang saya umur 11 tahun sudah merantau. Jadi umur 11 tahun sudah boarding school, terus dari Aceh ke Medan, Medan ke Jakarta gitu ya. Jadi emang mungkin itu yang ngebentuk kali ya. Jadi pola pikir kalau ya kita punya kepercayaan kalau semua masalah sebesar apapun kita punya Tuhan yang maha besar, pasti bisa diselesaikan, mau sebesar apapun. Jadi menurut saya secara pribadi, beberapa kali fase yang udah saya jalani, as long kita nggak, ya mungkin orang dengar klise ya, oh jangan quit, tapi yang benar gitu, dijalani aja, pasti nanti akan ketemu jalannya. Jadi kalau ditanya nggak takut, pasti ada momen-momennya, tapi yang mau saya tanamkan ke diri saya kalau ini masalah akan selesai kok gitu loh. Jadi nggak perlu terlalu terbawa arus gitu. Walaupun saya ingat tahun awal-awal waktu saya masih mendirikan baru mulai bisnis 2 tahun pertama ya umur segini umur 22 tahun itu sempat desperate dan nggak tahu. Tapi ternyata habis itu bisa dilewati. Balik lagi, turun lagi ke Parung gitu kan. Bisa dilewati itu ke New York gitu. Jadi emang ya bisnis seperti itu gitu dan yang mau saya sampaikan kalaupun kalian mungkin ada pusing-pusingnya nanti ada senang-senangnya gitu, nggak mungkin selamanya pusing asalkan ya nggak quit gitu dan mungkin terdengar klise kayak tadi saya bilang tapi itu resepnya sih, mungkin resepnya jangan pernah keluar hard times always lead to something great. Jadi ya pasti akan ada masa senangnya, nggak mungkin masa susahnya terus menerus gitu. Itu tadi resepnya, jadi jangan quit dulu. Kalau misalnya ketemu masalah susah, pusing, it's okay. Ya kan, yang penting tetap coba lagi. Karena yang kita lihat di sini semuanya kan sudah lewat masa-masa sulit itu. Dan teman-teman merasakan bagaimana buah manisnya yang di sini kerasa juga sama teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.